sejenak kita pada saat ini akan kembali merenungkan firman Tuhan yang sungguh-sungguh boleh terus kita jadikan dan harus kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan ini, supaya kehidupan yang kita jalani tidak menjadi suatu kesia-siaan. Saudara, pada saat ini saya mau bercerita tentang perjumpaan yang terjadi antara sebongkah emas dan juga segenggam tanah. Di dalam perjumpaan itu, emas berkata kepada tanah, "Tanah, coba lihat pada dirimu. Kamu suram, kamu jelek, tidak memiliki cahaya yang mengkilap seperti aku. Apakah engkau juga berharga seperti aku?" kata emas kepada tanah. Dengan tenangnya tanah menggelengkan kepalanya dan dia menjawab, "Walaupun aku kelihatannya suram dan tidak berkilau seperti engkau, tetapi aku bisa menumbuhkan bunga dan buah. Aku bisa menumbuhkan rumput-rumput dan pepohonan, dan aku bisa menumbuhkan tanaman dan banyak yang lain. Kalau aku bisa menumbuhkan berbagai macam tanaman, menghasilkan buah yang mendatangkan manfaat bagi banyak orang, apakah engkau bisa melakukannya?" Pada akhirnya emas pun terdiam seribu bahasa. Nah, saudara, melalui cerita tadi kita diingatkan, dalam hidup ini banyak orang yang seperti emas, yang merasa berkilau, yang merasa berharga, tetapi sebenarnya mereka tidak bermanfaat bagi sesama. Mereka mungkin sukses dalam rupa, dalam karir, dalam ekonomi, dalam kedudukan, tetapi mereka tidak peduli kepada sesama. Dan dalam kehidupan ada juga orang yang seperti tanah, walaupun tidak cemerlang, walaupun kelihatannya suram, tidak berkilau, tetapi dia menjadi berkat bagi sesama, karena dia mau hidup di dalam kebersahajaannya, di dalam kesederhanaannya, untuk tetap menjadi berkat bagi sesamanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita diingatkan bahwa makna kehidupan kita bukan terletak pada seberapa bernilainya saya dan saudara secara manusiawi. Walaupun kita sukses dalam berbagai aspek kehidupan, walaupun kita pandai, walaupun kita terkenal, itu tidak menjamin kehidupan saudara dan saya menjadi bermakna bagi orang lain, bernilai bagi orang lain. Mengapa demikian? Karena nilai kehidupan kita terletak pada seberapa besar bermanfaatnya kita, seberapa besar kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, pada saat ini saya mengajak kita dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk kita membaca firman Tuhan dari kitab Lukas 9 ayat yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13b, yang yang demikian firman Tuhan. "Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, 'Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar itu untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi.' Tetapi ia berkata kepada mereka, 'Kamu harus memberi
mereka makan. Melalui firman Allah dalam kitab Injil Lukas 9 ayat 12 sampai dengan 13a yang kita baca pada saat ini, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang pada waktu itu ketika berada dalam situasi di mana Yesus mengerti, memahami, tahu benar bahwa orang banyak yang pada waktu itu mengikut Dia, mereka dalam kondisi sedang memerlukan makanan. Sudah waktunya bagi mereka untuk makan malam, sudah waktunya untuk mereka mendapatkan makanan di dalam kehidupan mereka untuk mencukupi kebutuhan jasmani mereka. Nah, kalau kita lihat ketika Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa banyak orang yang sudah mulai merasa lapar dan mereka perlu makan, para murid justru mengatakan kepada Yesus, suruhlah orang banyak ini pergi supaya mereka ke desa-desa dan ke kampung-kampung sekitar ini untuk mencari penginapan dan juga mendapatkan makanan, karena di sini kita berada di tempat sunyi. Saudara, kita lihat di sini, kita bisa melihat melalui jawaban para murid yang murid-murid sampaikan kepada Yesus, bahwa saat di sini kita berjumpa dengan murid yang tidak bersikap peduli, yang bersikap masa bodoh, yang bersikap angkat tangan ketika mereka diberitahu bahwa banyak orang banyak yang ada pada waktu itu mereka sudah dalam kondisi kelaparan. Nah, kalau kita lihat di sini dalam bacaan kita pada saat ini, justru Yesus menjawab apa yang menjadi saran para murid dengan Yesus mengatakan satu kalimat yang cukup singkat. Dikatakan oleh firman Allah pada saat ini bahwa Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Saudara, pada saat ini kita berjumpa dengan Yesus yang mengajarkan kepada para murid agar dalam kehidupan ini mereka juga senantiasa mau terus menjadi berkat, mau terus bermanfaat, mau terus berguna, bernilai bagi banyak orang yang ada di sekitar kita, di sekitar mereka. Apapun situasi yang harus mereka hadapi, bagaimanapun kondisi yang harus mereka alami pada saat itu. Nah, saudara, pada saat ini kepada saudara dan saya pun ada panggilan yang sama. Sebagai murid Tuhan, saya dan saudara diingatkan kembali, mari jadikan hidup kita ini bermakna. Mari kita jadikan hidup kita ini bernilai seperti yang Tuhan mau. Bagaimana caranya? Saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, marilah kita senantiasa mau menjadi pribadi yang mau menjadi saluran berkat bagi sesama. Melalui firman Allah pada saat ini, saudara dan saya, kita diingatkan bahwa itulah panggilan hidup saudara dan saya, supaya hidup kita bernilai, bermanfaat bagi orang banyak, bagi sesama kita, yaitu kita diminta untuk menjauhi sikap hidup yang melulu hanya berfokus pada diri sendiri. Diingatkan kembali oleh kebenaran firman Allah pada saat ini, baik saudara dan saya, bahwa dalam kehidupan ini saya dan saudara bukan hanya dipanggil untuk menerima berkat-berkat Tuhan, tetapi saya dan saudara pun dipanggil untuk bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang Tuhan percayakan, yang Tuhan hadirkan, yang ada di sekitar kita. Saudara, pada saat ini di sekitar kita banyak orang yang merasakan kelaparan. Bukan melulu dalam arti jasmania, bukan melulu dalam arti mereka lapar perlu makanan, tetapi ada banyak orang di sekitar kita yang pada saat ini merasa lapar akan kasih sayang, merasa lapar
relasi antar manusia dan sebagainya. Saudara, pada saat ini firman Allah mengingatkan ketika kita berjumpa dengan mereka yang merasa lapar dalam bentuk apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Ingat apa yang Yesus katakan, kamu harus memberi mereka makan. Saudara, marilah kita nyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita dengan sikap hidup yang nyata, dengan kita mau peduli dan memberi mereka yang lapar makanan. Kita diingatkan kembali bahwa Allah meminta kita untuk kita menjadi saluran berkat, bukan dengan apa yang tidak kita miliki, tetapi kita diminta untuk menjadi berkat bagi sesama dengan apapun yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, masalahnya adalah apakah kita mau membagikan apapun yang sudah kita terima untuk sesama kita manusia seperti yang Tuhan mau. Biarlah Tuhan yang menolong saudara dan saya supaya kita bisa memberi mereka yang lapar makanan seperti yang Tuhan mau. Amin. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, biarlah Tuhan Yesus yang beri kepada kami kepekaan ketika kami berelasi dengan banyak orang di sekitar kami, agar kami peka terhadap kelaparan yang mereka rasakan, yang mereka perlu untuk mereka dikenyangkan dalam bentuk apapun juga. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh menjadi berkat, agar hidup kami bernilai, bermanfaat, dengan kami mau lebih peduli, mau lebih hidup mengasihi sesama. Tuhan, biarlah kiranya Kau sendiri yang memampukan kami, dan di dalam nama